Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita pemahaman ilmu yang banyak sekali. Meskipun ilmu Allah itu sangat luas sekali, kita ini adalah makhluk yang sangat kecil. Sehingga psikologi itu adalah bagian dari ilmu Allah yang sebagian kecil saja, tidak seluruhnya gitu ya. Karena memang ilmu Allah itu sangat luas sekali. Ketika kita mengkaji konsep psikologi, bisa jadi apa yang kita pelajari itu adalah bagian sangat kecil dari ilmu Allah yang diberikan kepada manusia. Maka tidak akan pernah habis ketika tinta pengetahuan ditorehkan sampai lautan, air di lautan itu habis. Maka ilmu Allah tidak akan pernah habis. Oleh karena itu pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan konsep psikologi Islam, namun dalam tataran epistemologi psikologi Islam. Bagaimana cara mencari pengetahuan tentang psikologi Islam dan dari mana asalnya. Kenapa? Sebelum kawan-kawan mengkaji mengenai banyak hal mengenai psikologi Islam, maka konsep epistemologi ini harus dipahami betul. Tanpa adanya pemahaman mengenai konsep ini, yang terjadi adalah kawan-kawan akan kesulitan untuk mengidentifikasi, bisa jadi mengembangkan pengetahuan tentang psikologi Islam. Oke, baiklah, simak paparan dari saya berikut ini. Baiklah kawan-kawan semuanya, kawan-kawan melihat di sini terkait dengan epistemologi psikologi Islam. Sebelum kita membahas apa itu tentang epistemologi psikologi Islam, maka yang pertama saya jelaskan adalah terkait dengan apa itu epistemologi, biar kita paham sebenarnya apa toh maksud dari epistemologi itu sendiri. Sebenarnya ini sudah kawan-kawan pahami sebenarnya di mata kuliah filsafat ilmu, begitu ya. Karena epistemologi itu berkenaan dengan filsafat ilmu tentunya. Nah, kenapa? Karena epistem itu sama dengan tahu, artinya tahu, logi, logos itu adalah ilmu. Jadi epistemologi itu kalau dalam bahasa ringannya itu adalah ilmu tentang tahu atau pengetahuan. Jadi bagaimana kita mengetahui sesuatu dan bagaimana pengetahuan itu bisa diketahui begitu. Maka epistemologi itu bisa diartikan cara mengetahui sebuah ilmu pengetahuan itu. Menurut Van Cliff Morris, epistemology is the name philosopher give to the study to knowledge and of how knowledge is gained, gitu ya. Epistemologi ya itu dinamakan sebagai ilmu filsafat begitu yang mempelajari tentang pengetahuan dan bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Maka epistemologi ini berkenaan dengan bagaimana nantinya psikologi Islam itu diperoleh, gitu ya. Psikologi Islam diperoleh seperti apa? Caranya bagaimana? Nanti dijelaskan pada materi berikut ini. Sehingga dalam masalah-masalah terkait dengan masalah epistemologi ada beberapa hal, gitu ya. Yang pertama, apakah manusia mampu mengetahui hakikat, keabsahan, dan kebenaran pengetahuan? Ini adalah bagian dari epistemologi. Yang kedua adalah apakah pengetahuan itu bersifat kemungkinan ataukah suatu keyakinan tanpa celah keraguan? Nah, sehingga ketika pengetahuan itu diperoleh, katakanlah psikologi Islam, maka apakah psikologi Islam itu bersifat keyakinan, ya, kemungkinan ataukah suatu yang keyakinan yang tanpa celah begitu, kebenarannya tanpa celah begitu. Kemudian dengan cara apa kita mengetahui sebuah pengetahuan? Maka akan dipelajari bagaimana cara kita mengetahui pengembangan psikologi Islam, ya. Kemudian bagaimana pengetahuan itu muncul? Dari mana sebenarnya psikologi Islam itu muncul? Apakah dari luar ataukah dari dalam diri individu? Ya. Kemudian bagaimana pengetahuan diperoleh? Apakah dengan intuisi, dengan perasaan, ya. Kemudian apakah dengan akal, kemudian atau dengan indera? Atau intuisi dan akal itu secara bersama-sama ya memperoleh sebuah pengetahuan.
Dan apakah masing-masing punya keabsahan sendiri-sendiri? Keabsahan itu validitas sendiri-sendiri. Apakah ketika mencari pengetahuan dengan intuisi itu valid? Apakah mengembangkan konsep psikologi Islam menggunakan akal dan indera itu valid? Maka akan dipelajari di dalam konsep epistemologi psikologi Islam ini. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa ternyata memang kalau kawan-kawan mengetahui bahwa sumber-sumber ilmu pengetahuan itu menurut Harold Hattitus gitu ya, sumber-sumber pengetahuan itu pertama ada authority, kemudian sense perception, ya sensasi, persepsi gitu ya. Kemudian ration, thinking, bagaimana seorang berpikir, insight, intuisi, bagaimana dia mendapatkan insight, pengetahuan begitu ya. Kemudian bagaimana dia mendapatkan pengalaman, bagaimana dia mengingat sesuatu, bagaimana dia menyaksikan sesuatu, kemudian bagaimana dia berminat dan memiliki rasa ingin tahu yang besar pada persoalan tertentu begitu, bagaimana dia memikirkan dan menalar sebuah problem yang ada di depannya atau yang ia lihat begitu, kemudian bagaimana kehadiran atau knowledge by present, kehadiran dia di dalam suatu persoalan. Ini adalah sumber-sumber ilmu menurut Harold Hattitus gitu ya. Nah, suatu disiplin ilmu tidak akan bernilai objektif apabila tidak didasari atas paradigma yang mapan. Artinya begini, sebelum kita mempelajari epistemologi, maka yang terpenting kita harus paham dulu nih, paradigma psikologi Islam itu seperti apa. Kenapa? Karena itu yang akan membangun sebuah psikologi Islam yang bernilai objektif. Ya, sekali lagi saya bilang yang bernilai objektif sehingga dapat dikatakan ini adalah sebuah ilmu pengetahuan, bukan hanya sebuah filsafat saja, tetapi ini adalah sebuah ilmu pengetahuan karena sifatnya objektif, ya bisa diteliti dimanapun dan siapapun. Nah, inilah yang menjadikan kita harus memahami dulu yang disebut dengan paradigma psikologi Islam. Baiklah kawan-kawan semuanya, kita tahu bahwa psikologi memang didasari dari sebuah paradigma. Sebagaimana konsep-konsep strukturalisme itu didasari dengan konsep paradigma kesadaran, fungsionalisme kesadaran, psikoanalisa itu diasumsikan atau paradigma yang melatar belakangnya adalah ketidaksadarannya, behaviorisme itu adalah proses belajar, sedangkan humanistik itu ada emosi, kognitif itu pikiran, kemudian transpersonal itu adalah kesadaran dan ketidaksadaran. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana kalau psikologi Islam, apa yang mendasari paradigma di antara psikologi Islam? Ya, pengetahuan psikologi Islam itu apa paradigmanya? Oke. Nah, berkenaan dengan hal ini, ternyata menurut ulama atau ilmuwan-ilmuwan psikologi, terutama orang-orang Islam yang belajar tentang psikologi, ya, ternyata paradigma psikologi Islam itu ada dua. Pertama adalah idealis, dan yang kedua adalah pragmatis. Pertama adalah idealis, kedua adalah pragmatis. Nah, paradigma ini akan melatar belakangi epistemologi dari psikologi Islam. Kenapa? Karena adanya paradigma itu menjadikan psikologi Islam, ya, yang dimaksud psikologi Islam, bagaimana cara mencari psikologi Islam itu didasarkan pada paradigma masing-masing ini. Antara paradigma idealis dengan paradigma pragmatis itu berbeda cara pencarian pengetahuan tentang psikologi Islamnya. Ya, idealis seperti apa, pragmatis seperti apa? Berikut penjelasannya. Nah, sebagaimana pola idealistik adalah pola yang mengutamakan penggalian psikologi Islam dari ajaran Islam itu sendiri. Ingat ya, kalau idealistik itu pola yang mengutamakan penggalian psikologi Islam dari ajaran Islam itu sendiri. Apa ajaran itu Islam itu, Bapak? Ajaran Islam itu bisa jadi dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Kemudian hasanah-hasanah atau pemikiran-pemikiran ulama-ulama terdahulu terkait dengan konsep Islam itu sendiri. Nah, pola ini dibangun epistemologinya beranjak dari sumber-sumber dan hasanah Islam. Ya, tidak akan pernah terlepas dari sumber-sumber dan hasanah Islam kalau kita menggunakan pola idealistik. Nah, psikologi Islam itu merupakan salah satu kajian keislaman yang dilihat dari sudut pandang psikologi. Artinya, psikologi Islam itu merupakan hasanah kajian keislaman, seperti halnya ilmu fikih, kemudian ilmu balaghah, kemudian ilmu syariah,
dan lain sebagainya, itu sama dengan hal itu, tetapi dari sudut pandang perilaku manusia atau psikologi begitu. Sehingga asumsi-asumsi yang dibangun itu adalah Islam itu merupakan ajaran yang universal dan komprehensif. Tidak satupun masalah-masalah psikologi itu luput dari ajaran Islam. Ya, meskipun hal ini belum menyentuh ranah operasional konkretnya seperti apa, ya. Hal ini tidak berarti ya bahwa ajaran Islam itu enggak menyentuh pada ranah empiris dan eksperimental secara praktis. Nah, melainkan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada umat manusia, istilahnya umat Islam begitu ya, untuk berijtihad. Sebagaimana ilmu balaghah, kemudian ilmu fikih itu adalah ijtihad dari para ulama begitu. Ya. Dan juga diambilkan dari nas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, berkenaan dengan itu, surat An-Nahl ayat 89 itu mengatakan, dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu. Sebagai apa? Petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri atau beriman. Artinya, bahwa ternyata Islam itu menjelaskan segala sesuatu. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Islam Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu mulai dari penciptaan manusia, bagaimana proses psikologisnya, itu semua ada dalam Al-Quran semuanya. Dan ini sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang muslim atau beriman, berserah diri. Yang kedua adalah asumsinya adalah bahwa psikologi Islam dibangun dari pandangan dunia worldview Islam, dari kerangka berpikir Islam, di mana di dalam An-Nas itu adalah Al-Quran, memuat sejumlah informasi gitu ya mengenai persoalan situasional psikologi seperti halnya fitrah, ruh, nas, an-nafas, akal. Itu semua dibahas di dalam Islam semuanya. Di dalam Al-Quran itu ada konsep-konsep yang berkenaan dengan substansial psikologi yang membahas tentang jiwa. Ya, mulai dari fitrah, ruh, nas sendiri manusia, nafas, jiwa, akal, dhamir dan lain sebagainya itu ada semuanya dalam Islam. Sehingga karena memang substansial psikologi itu dibahas dalam Islam, maka sebenarnya kajian psikologi Islam itu didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah begitu. Nah, sehingga muncul 3 pendekatan dalam konsep idealis ini, gitu ya. Yang pertama adalah, dan ini dikembangkan oleh para pengembang psikologi Islam terdahulu didasarkan atas 3 acuan, ya. Pertama adalah wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah, yang disebut dengan mankuli, gitu ya. Siapa yang mengatakan ini, yakni Allah dan Rasulnya. Kemudian akal atau ma'kuli, siapa yang memikirkan ini adalah bahasan dari konsep burhani. Kemudian intuisi, isari dari irfani, gitu ya, irfan. Nah, 3 pendekatan atau pola idealistik itu memunculkan 3 cara di dalam penggalian psikologi Islam. Yang pertama adalah cara skeptualis, kedua adalah cara filosofis, dan yang ketiga adalah cara tasawufi. Skeptualis itu berkenaan dengan pendekatan kajian psikologi Islam didasarkan pada teks Al-Quran dan Al-Hadis secara literal. Artinya apa? Lafal-lafal yang terkandung di dalam Al-Quran sangat jelas, tidak perlu diterjemahkan atau tidak perlu dicari maknanya daripada itu, enggak. Katakanlah sabar, ya. Katakanlah begini, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Berarti secara tekstual ketika hati kita ingin tenang, maka kita harus mengingat Allah. Ala bidzikrillah, hanya mengingat Allah. Bagaimana caranya? Akan dijelaskan juga di dalam Al-Quran di sana, gitu ya. Mulai dari zikir, kemudian sholat, dan sebagainya yang itu berkenaan dengan konsep zikir, ya zikir, maka itu nyata-nyata memang berfungsi untuk menenteramkan hati seseorang. Sehingga jargonnya bagi skeptualis gitu ya, ana akra'u faiza huwa maujud. Aku membaca, maka psikologi ada. Artinya apa? Aku membaca Al-Quran, maka psikologi itu ada, gitu ya. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan filosofi. Pendekatan filosofi itu didasarkan pada berpikir spekulatif. Cirinya radikal, sistematik, dan ditopang dengan akal sehat. Namun tidak meninggalkan nas Al-Quran. Hanya saja cara memahaminya itu menggunakan makna esensial yang terkandung di dalamnya.
Artinya ketika ada ayat yang mengatakan ala bizikrillah tatmainnul qulub, maka ala bizikrillah ini dimaknai secara akal sehat, menggunakan akal sehat, menggunakan secara sistematis begitu ya. Nah, ini yang dipakai oleh golongan filosofis. Sehingga jargonnya adalah ana ufakir fa idza huwa maujud. Aku berpikir maka psikologi itu ada. Ya, ingat, aku berpikir maka psikologi itu ada. Yang pertama tadi, aku membaca maka psikologi itu ada. Tapi kalau filosofi itu adalah aku berpikir maka psikologi itu ada. Dan yang ketiga adalah tasawufi. Nah, ini juga berbeda. Pendekatannya didasarkan pada daya intuitif gitu ya. Intuisi seorang, ilham dan cita rasa. Ya. Kemudian prosedur yang dimaksud dengan cara menajamkan struktur kolbun dalam diri manusia dengan cara apa? Tazkiyatun nafas atau penyucian jiwa. Ya, caranya bagaimana penyucian jiwa akan dibahas oleh teman-teman dari kelompok psikoterapi. Cara tersebut itu ternyata membuka ketika seorang itu sudah suci jiwanya, maka terbukalah tabir. Sehingga apa? Sehingga ilmu Allah itu mudah masuk ke dalam jiwa manusia. Sebagaimana ungkapan dari Imam Syafi'i, al ilmu nurun wa nurun wahi la yahdilil asi. Ilmu itu adalah cahaya Allah, dan cahaya Allah nggak akan pernah bisa masuk ke dalam hati seseorang atau kolbun seseorang atau jiwa seseorang. Sehingga jargonnya adalah ana urid fa idza huwa maujud. Saya berhasrat maka psikologi itu ada. Dan man lam yadzud lam ya'rif, barang siapa yang tidak merasa, tidak pernah merasakan sesuatu, maka dia tidak akan mengetahui. Itu tasawufi, gitu ya. Nah, sehingga pola idealistik itu berpacu pada Al-Quran. Allah adalah sumber satu-satunya dan Rasulullah adalah salah satu sumber kedua setelah Al-Quran untuk mengembangkan psikologi Islam. Kenapa? Di dalam surat An-Nur ayat 35 dikatakan Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus. Di dalamnya ada pelita besar, pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yakni pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak di barat, yang walaupun tidak disentuh api tetap bercahaya. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini poinnya. Ini poinnya bahwa Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Sehingga semua ilmu itu didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ini sumber ilmu ada verbal, qauliyah, yakni Al-Quran dan Sunnah, dan ayat kauniyah, alam semesta, sehingga muncullah psikologi Islam. Nah, selain idealistik, pola idealistik juga ada yang disebut dengan pola pragmatis gitu. Yang tadinya itu berkenaan dengan konsep Islam secara utuh yang diambil dari Al-Quran secara penuh, baik menggunakan konsep tadi itu ya, konsep skeptualis, filosofi maupun tasawufi. Dan yang kedua adalah pola pragmatis yang saat ini mungkin dikembangkan gitu ya. Tetapi tidak meninggalkan pola-pola idealistik begitu. Karena konsep ar-ruh dan sebagainya itu berasal dari idealistik. Nah, pola pragmatis ini adalah pola pengkajian psikologi Islam yang lebih mengutamakan aspek pragmatisnya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bangunan psikologi Islam itu dapat diadopsi dari kerangka teori-teori psikologi Barat kontemporer yang sudah mapan betul gitu ya, seperti teorinya Freud dan seterusnya gitu ya. Dan teori-teori tersebut dicarikan legalisasi atau justifikasi dari Al-Quran, diupayakan pentazkiyah, penyuciannya, sehingga unsur-unsur yang itu menyimpang dari akidah dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu dibuang. Sehingga nanti konklusinya atau kesimpulannya bersifat Islami. Tidak serta-merta mengambil, enggak, tetapi perlu adanya justifikasi dan atau diupayakan pentazkiyah atau penyuciannya. Nah, pola ini menekankan pada epistemologinya, yakni menggabungkan antara psikologi, disiplin ilmu yang mandiri, dengan Islam sebagai disiplin ilmu yang mandiri gitu ya. Terpisah begitu ya, antara Islam dengan psikologi yang tadinya terpisah kemudian dicari nih titik temunya ya. Upaya ini tidak sekedar mencocok-cocokkan, nggak hanya cocok-cocokkan ya. Namun berusaha sebagai pemahaman sunnah-sunnah yang merupakan penjabaran universalitas Islam dan proses operasionalisasinya agar misi Islam sebagai rahmatan lil alamin itu terwujud ya. Dengan konsep ini itu mencoba untuk memahami sunnah-sunnah Allah, sunatullah
ya, yang merupakan penjabaran universalitas Islam dan proses operasionalisasinya agar misi Islam yang disebut dengan rahmatal lil alamin itu bisa sampai sebagaimana ada di dalam surat Al-Fusilat ayat 53. Nah, sehingga ilmu pragmatis atau asumsi pragmatis ini ada 3. Pertama, jika ingin menjelaskan rumusan baru tentang psikologi Islam, maka langkah yang paling tepat itu bukanlah melalui dari nol, melainkan dimulai dari penemuan dari teori-teori barat yang sudah mapan. Ya, tidak ada salahnya jika pemikir Muslim itu meminjam atau bahkan menemukan kebenaran dari pihak lain, gitu ya. Nggak ada salahnya. Sehingga hadis Nabi pun mengatakan hikmah itu merupakan barang yang hilang bagi orang mukmin. Jika ditemukan dari mana saja datangnya, maka ia berhak memilikinya, termasuk psikologi. Nah, penemuan psikologi barat merupakan pemahaman terhadap sunatullah, gitu ya, sunatullah, gitu ya. Nah, sehingga menurut Al-Faruqi, ya, Ismail Raji Al-Faruqi, pendiri Triple IT, gitu ya. Triple IT itu Islamic Thought, Civilization of Islamic Thought, gitu ya. Ada 12, gitu ya, di dalam pengembangan psikologi Islam. Dari 12 ini, yang ingin saya ungkapkan adalah kita harus berpikir kritis terhadap disiplin modern itu. Dan juga memahami dan berpikir tentang kajian Islam, ya, hasanah Islam. Itu kita harus berpikir kritis juga, ya. Kemudian memiliki kemampuan analisa dan sintesa, ya. Dan sehingga kita menyebarluaskan ilmu-ilmu yang telah diislamisasi tadi. Nah, sehingga ada 6 model di dalam pengembangan psikologi Islami, gitu ya. Karena ini disebut dengan psikologi Islami biasanya, begitu ya. Karena mencoba untuk mengislamkan ilmu modern yang sudah ada. Nah, yang pertama adalah similarisasi, yang kedua adalah paralelisasi, komplemensi, komparasi, induktifikasi, dan verifikasi. Apa itu similarisasi? Menyamakan begitu saja konsep-konsep sains dengan konsep-konsep Islam, gitu ya, padahal belum tentu sama. Nah, ini juga ada kelemahannya. Kemudian paralelisasi, menganggap paralel konsep yang dari Islam dengan sains karena kemiripan konotasinya. Ada konotasi yang mirip begitu ya. Kemudian komplemensi, menganggap antara sains dan ajaran Islam saling mengisi dan memperkuat dengan tetap mempertahankan eksistensinya. Jadi sama-sama kuat eksistensinya tetapi saling mengisi di antara psikologi Islam dengan psikologi kontemporer. Katakanlah tentang kebahagiaan. Kebahagiaan menurut kontemporer Seligman dipengaruhi salah satunya adalah oleh lingkungan luar, tapi dari Islam itu dari hati, itu dikumpulkan jadi satu gitu. Sehingga muncullah psikologi Islam gitu ya, yang lebih komprehensif. Kemudian komparasi, membandingkan antara teori barat dengan ajaran Islam dengan tujuan untuk mencari titik temu di antara keduanya, membandingkan ya. Membandingkan keduanya. Kalau ini saling mengisi, kalau ini membandingkan sehingga dicarikan titik temu. Oh, ternyata konsepnya ada di sini begitu. Kemudian induktifikasi, upaya menerjemahkan temuan empirik kejiwaan menjadi teori metafisik, kemudian menghubungkan hasil temuan tersebut dengan ajaran Islam. Artinya di sini ketika ada penelitian tentang jiwa di psikologi kontemporer begitu ya, kemudian ini ditarik menjadi ilmu metafisik, dikaitkan dengan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran begitu, ya, sehingga ditemukan gitu ya. Ada temuan tersebut dengan ajaran Islam, sehingga ada keterhubungan antara penelitian tersebut dengan ajaran Islam. Ya, contoh ketika relaksasi, gitu ya, relaksasi. Nah, salah satu konsep relaksasi itu ada pada zikir, ya. Maka ini coba dihubungkan, ya, ala bizikr tatma'innul qulub tadi itu dikaitkan dengan konsep relaksasi, sehingga memuncullah yang disebut dengan temuan di dalam ajaran Islam bahwa ternyata zikir itu mampu untuk meningkatkan kestabilan emosi seseorang. Dan yang keenam adalah verifikasi. Mengungkapkan hasil temuan ilmiah dalam bidang kejiwaan yang membuktikan kebenaran ajaran Islam. Mengungkapkan hasil temuan ilmiah dalam Islam, dalam bidang kejiwaan yang membuktikan kebenaran Islam. Ya, contoh, katakanlah zikir tadi itu ada ayat tentang zikir. Ya. Nah, ini coba untuk diteliti. Apakah benar ajaran konsep zikir itu mampu menenangkan hati? Oh, ternyata benar, sehingga ada psikologi zikir, gitu ya. Kemudian kepemimpinan profetik, gitu ya, dan seterusnya. Dan ini adalah bagian dari verifikasi. Sehingga kalau kita runut, gitu ya, psikologi kalau ini adalah pragmatis, psikologi ilmu sendiri, Islam ilmu sendiri, jadilah psikologi Islami dengan 12 langkah dan 6 cara ini. Apa di sini ada Al-Quran, Al-Hadis, pemikiran filsuf Muslim, pemikiran mutakalimin, pemikiran fuqaha, ahli fikih,
pemikiran sufi, pemikiran mufasir, orang yang ahli tafsir, pemikiran muhadis, orang yang ahli hadis gitu ya. Coba dikaitkan dengan psikoanalisa modern, kemudian psikososial, psikologi punya Rogers, hierarki kebutuhan Maslow dan seterusnya. Ini dicari dengan cara apa? 6 cara ini diambil salah satunya bisa jadi. Tidak semuanya dipakai begitu. Nah, dengan cara 12 langkah dari Al-Faruqi ditemukanlah psikologi Islami nantinya. Begitu. Nah, sehingga kesimpulannya adalah ada 4 pola psikologi Islam. Yang pertama adalah psikologi menjelaskan Islam, ajaran Islam dan umat Islam. Pada pola ini memperlihatkan bahwa pada tahap tertentu teori-teori psikologi memiliki keunggulan dalam menjelaskan dan memprediksi tingkah laku manusia. Namun sering terjadi bias, seperti halnya teori John H. Carroll tentang mengapa seorang melakukan kejahatan. Di Islam bisa menjelaskan itu, ya, karena ada unsur-unsur kedengkian dan sebagainya. Di Islam bisa menjelaskan itu. Maka ini mencoba gitu ya, psikologi menjelaskan Islam, ajaran Islam dan umat Islam. Ya. Kemudian perbandingan psikologi dengan Islam. Pada pola ini terjadi usaha membandingkan konsep-konsep manusia, kepribadian lain-lain antara psikologi dan Islam. Seperti dilakukan oleh Dawn Harjo gitu ya. Metode ini dapat dipakai bila konsep Islam telah dirumuskan secara matang. Kalau tidak dikhawatirkan adanya persimilaritas saja, penyamaan begitu saja. Ya, jadi tidak hanya penyamaan begitu saja. Nah, sehingga memang harus dikaji nih kepribadian menurut Islam seperti apa, gitu ya. Dan kemudian dibandingkan dengan kepribadian menurut psikologi kontemporer seperti apa, gitu ya. Ini coba dibandingkan, tetapi memang harus teliti benar-benar terkait dengan psikologi kepribadian itu berdasarkan konsep Islam atau Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah penelitian terhadap psikologi Islam adalah sumber pedoman kehidupan manusia. Banyak cerita dan konsep manusia dalam Al-Quran, memang sangat banyak sekali. Islam dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah konsep-konsep psikologi modern, seperti yang dilakukan oleh Malik Badri gitu ya. Manusia diberi kebebasan dengan tuntunan agama, akal dan hati nurani. Sayangnya sering tidak proporsional dalam mengkritisi psikologi. Artinya apa? Kebebasan dengan tuntunan agama, akal dan hati nurani. Ada hati nurani dan ada agama di sini dan ada akal. Untuk membedah apa? Membedah perilaku manusia. Kemudian seperti halnya kebahagiaan. Menurut Al-Quran itu berbeda konsepnya dengan kebahagiaan yang diruangkan atau dituangkan oleh psikologi kontemporer seperti halnya yang diungkapkan oleh Seligman. Itu berbeda sekali, gitu ya. Kemudian karena membangun konsep psikologi berdasarkan Islam. Nah, ini pola keempat adalah upaya yang paling orisinil dan menantang gitu ya. Menantang. Karena ada usaha untuk menghadirkan prinsip baru dalam memahami manusia secara psikologis. Ini seperti halnya lahirnya konsep fitrah, konsep ruh, konsep kolbun, konsep nafas, dan sebagainya, ini hanya ada di psikologi Islam. Ini coba dikembangkan, begitu. Maka inilah tugas kita sebagai seorang sarjana psikologi nantinya akan bisa mengembangkan konsep psikologi Islam dalam setiap penelitian kita, dalam setiap pengembangan ilmu psikologi yang kita lakukan nantinya. Dan terakhir adalah di dalam surat Ibrahim dikatakan, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Apa kitab ini? Al-Quran dan Al-Hadis. Demikian apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan epistemologi psikologi Islam. Selanjutnya, silakan kita melakukan diskusi, dan mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.